meninggikan pujian bagi Tuhan. Sudah ketemu? Amsal 14, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang 14a. Bagian pasalnya kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Oke, saudara, kita bangkit berdiri, kita baca. Bisa ditampilkan? Oh ya, sudah. Bagian A saja kita bacakan sampai di perkataan, ya. 2, 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Sampai di situ. Silakan duduk, saya akan baca sekali lagi. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Saya kasih judul pada hari ini, saudara, adalah bijak di dalam berkomunikasi.
Saudara-saudara, kalau minggu atau beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang mahir membaca situasi dan orang yang mahir menempatkan kata-kata di dalam setiap situasi itu, dan yang selalu memakai akal sehat dalam perkataan atau selalu berpikir positif. Itulah sekedar atau pengertian yang saya katakan pengertian orang-orang yang bijak. Jadi orang-orang yang bijak itu saudara-saudara adalah orang yang mahir. Mahir berarti dia cakap, memahami, ahli di dalam hal membaca situasi dan kondisi. Apakah situasi kita waktu itu dalam keadaan terpuruk? Apakah situasi kita dalam keadaan menikmati sukses, berkat melimpah? Tetapi setiap itu kita harus mahir membaca sikon dan situasi itu. Itulah yang dikatakan oleh Amsal. Amsal ini adalah yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ya. Jadi Amsal itu dikatakan, perhatikan di ayat 12-14 itu, setiap orang, ini tidak dikatakan orang itu apakah hamba Tuhan, apakah majelis, apakah pengusaha atau orang miskin, tidak. Setiap orang, berarti maupun yang tidak beragama Kristen, setiap orang, perhatikan di situ, dikenyangkan dengan kebaikan. Dikenyangkan di situ berarti dilimpahi dengan kebaikan atas buah perkataan. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan di situ patun hamuluan tuis hamaguan. Hamaguan itu artinya kehancuran. Pantun itu santun. Jadi kalau orang yang santun, yang pantun, patun hamuluan, artinya santun itu sumber kehidupan. Kalau etika di Jawa, orang yang santun itu pasti dihargai orang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam hal ini, sementara kalau berkomunikasi adalah alat kita untuk berinteraksi dengan orang lain, itulah komunikasi. Dan komunikasi ini kita tidak bisa hindari, pasti kita berkomunikasi dimanapun kita berada, mau di pasar, di kantor, di bisnis, di arisan, di gereja, pasti kita berkomunikasi. Persoalannya adalah seringkali kita mengadakan komunikasi itu tidak terarah, atau mungkin kadang-kadang komunikasi kita jadi ngaco. Komunikasi ini berbagai macam cara. Tadi di sini misalkan ini juga komunikasi, berarti masuk ke rel. Ini masuk ke lagu awal. Kalau naik ini berarti naik satu ton, satu nada ya, satu nada. Nah, itu juga komunikasi. Itu kalau di dalam hal kita mungkin bermusik. Kalau misalkan kita di lalu lintas, kalau lampu dem, lampu panjang atau lampu tembak di mobil, itu juga komunikasi. Klekson juga komunikasi. Lampu sen itu komunikasi. Ada kalanya orang pakai lampu sen ke kiri, atau saya kadang-kadang mau saya tabrak itu kakinya. Udah dikasih lampu sen gini-gini kakinya, itu nggak sopan banget gitu. Dia ke kiri, kakinya buat ke kiri gitu kan. Nah, ini tapi ya itulah manusia. Udah lampu sen atau pakai tangan kan lebih sopan. Ini kasih kaki lagi. Nah, ini contoh hal-hal berkomunikasi juga seperti itu. Komunikasi itu ada juga orang komunikasi lewat di televisi yang gini-gini gitu. Yang itu juga komunikasi. Itu berbicara itu untuk orang-orang dungu ya, yang tidak bisa bicara itu. Jadi dia juga komunikasi seperti itu. Nah, jadi komunikasi itu begitu banyak sekali. Ada kalanya orang komunikasi itu ada orang harus keras, harus teriak, harus marah, mungkin bisa juga komunikasi seperti itu. Nah, tergantung kepada bagaimana kita berkomunikasi dan situasi waktu itu.
Jadi kita harus mahir memahami situasi dan kondisi ketika kita berkomunikasi kepada orang, dan selalulah kita mempergunakan bahasa kita, kata-kata kita yang terus mengundang perkataan yang positif dimanapun kita berada. Terkadang saudara-saudara, kalau hari Minggu kemarin saya bicarakan tentang suara, mendengar suara. Nah, hari ini kita berkomunikasi, bijak di dalam berkomunikasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal berkomunikasi ini tentu kita tidak bisa lepas berinteraksi kepada orang. Kalau saya berbicara kepada Pak Simanung Khalid, berarti secara tidak langsung saya mempertontonkan siapa saya kepada Pak Simanung Khalid. Kalau saya besuk kepada seorang rumah tangga atau kepada keluarga saudara, saya sebenarnya memperkenalkan bahwa diri saya itu siapa. Jadi di dalam hal berkomunikasi kepada orang itu secara langsung kita mempertontonkan kehidupan kita kepada orang lain. Apakah sikap kita baik, apakah perilaku kita tidak baik, lewat komunikasi orang bisa tahu. Untuk itulah kita harus bijak berkomunikasi dimanapun kita berada. Mungkin kita sebagai atasan, atau mungkin kita sebagai bawahan, atau mungkin kita juga sebagai pemilik usaha dan lain sebagainya. Dimanapun kita, mari kita mulai santun berkomunikasi dimanapun kita berada. Amin. Karena komunikasi itu, saudara-saudaraku, sangat menentukan. Alkitab berkata, lewat komunikasi mulut kita, kita memuliakan nama Tuhan, tetapi lewat mulut kita pun komunikasi kita bisa menghancurkan nama Tuhan. Jadi mari kita mulai memahami. Kenapa kita harus bijak berkomunikasi? Karena kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita harus berkomunikasi dalam situasi dan kondisi. Kita harus menjadi bijak. Saya suatu saat pernah di tol, saya sudah klakson itu minta jalan karena dia lambat, jalan tol di sebelah kanan, nggak dikasih. Saya kasih lampu, nggak dikasih. Saya klakson terus, nggak dikasih. Saya bilang nggak dikasih. Langsung saya salib, saya rem di depannya dia. Mungkin saya agak emosi waktu itu. Saya rem dia ke belakang, dia klakson panjang-panjang. Saya bilang mundur kau, saya bilang pinggir. Nah ini orang-orang kadang-kadang harus kita marahin seperti itu. Hampir dia nabrak, saya sudah siap memang. Ini orang perlu diajari seperti itu. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak selalu. Saya jika ada orang, kalau sudah anak-anak muda kita yang berkelekson, kalau lagi mau mobil, sampai kelekson panjang itu, saya langsung kasih rem mundur itu, gitu langsung. Artinya komunikasi dia itu tidak sopan. Ya dikelekson aja sekali dua kali. Jangan dikelekson panjang-panjang. Yang saudara beri suka bawa mobil, gak usah terlalu kelekson panjang. Nah itu komunikasi juga itu sama saja dia komunikasi, nggak pas. Nah, jadi dalam kehidupan kita pun seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu kalau naik motor jangan lampu sennya ke kiri, dia ke kanan. Ibu-ibu sekali bersetir, akhirnya itu kan komunikasi terbalik dia kan. Dia mau ke kiri, lampu sennya ke kiri, tapi dia masuk gang kanan. Ini ada seperti itu di Salwa ini nggak ada. Itu di sana sini ada. Jadi kita itu di dalam hal berkomunikasi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar kepada sosok-sosok pribadi yang memang pantas kita tiru, yang sebagai ilustrasi di dalam Alkitab. Salah satunya adalah minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu artinya adalah pikiran Tuhan ditaruh di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita berpikir apa, Tuhan yang mengendalikan pikiran kita, itu namanya hikmat. Ketika kita berperasaan mengendalikan hati kita, hati Tuhan itu menjadi masuk di hati kita. Jadi setiap dalam langkah komunikasi pikiran kita, Tuhan yang akan mengendalikan, itu namanya hikmat. Nah, kita akan baca dulu dalam 2 Tawaris pasal 1. 2 Tawarik pasal 1 ayat yang kalau saudara nanti bisa baca, saudara baca satu pasal ini sampai nanti saudara bisa memahami, ya. Tapi saya akan potong
di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau minta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu kuberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Jadi Salomo ini masih dalam usia masih muda. Dia dilantik sebagai raja menggantikan Raja Daud karena Raja Daud sudah sangat lanjut umur. Salomo menyadari bahwa yang dia pimpin itu adalah umat Allah, pilihan Allah, yaitu orang Israel. Lalu Salomo datang kepada Tuhan di Gibeon dengan membawa persembahan korban bakaran 1000 ekor domba. Dia potong bersyukur kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur Salomo, lalu Tuhan datang kepada dia. Ini ada yang punya inisiatif, itu Tuhan, pencipta alam semesta. Tuhan berkata, Salomo, ya Tuhan, apa yang kau kehendaki sekarang ini aku berikan kepadamu. Mungkin saudara, kalau hari ini Tuhan berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini, apa yang kau kehendaki? Pak Andes, apa yang kau minta? Mintalah sekarang, aku akan berikan kepadamu. Barangkali permintaan kita baik-baik. Mungkin Pak Hari, Tuhan, saya disembuhkan telinga saya. Oke, sembuh. Atau mungkin yang lain, Andes, saya mau butuh truk 5, misalkan seperti itu. Beda-beda permintaan kita. Tetapi Tuhan berkata, apa saja yang kau minta, hai Salomo, aku akan berikan kepadamu saat ini. Di luar pemikiran, barangkali kalau kita taruh dulu pikiran Tuhan dengan pikiran manusia, ya, di luar pikiran Allah, bahwa ternyata Salomo tidak meminta harta kekayaan. Salomo tidak meminta musuhnya, lawan-lawannya dimusnahkan Tuhan. Salomo tidak minta umur panjang, kesehatan tidak dia punya. Tetapi Salomo minta, Tuhan berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku bisa masuk keluar menemui umatmu yang kau sayangi ini. Itulah diminta Salomo. Makanya Tuhan berkata, karena engkau tidak minta harta, kau tidak minta umur panjang, kau tidak minta kekayaan, aku akan berikan hikmat kepadamu, tetapi semuanya itu akan kuberikan juga kepadamu. Kepada kita saat ini apa yang kita minta kepada Tuhan? Tetapi di dalam hal kita berinteraksi kepada orang, mintalah hikmat daripada Tuhan. Ketika saudara bertemu siapa, saudara berada di mana, hikmat Tuhan itu menguasai pikiran kita dan menguasai hati kita, dan kita mampu melewati seluruh persoalan yang semakin keras dalam hidup ini.
Seperti itulah yang dihadapi Salomo. Saya tahun 83 kali saya dengar ini firman di persekutuan doa, tidak di gereja seperti ini. Lalu saya minta, Tuhan berilah aku hikmat supaya aku bisa melayanimu sampai akhir kehidupan. Saya minta hikmat waktu. Dan saya berpikir sampai sekarang ini, saudara, saya bisa menghadapi tantangan kehidupan yang sejak saya menikah sampai sekarang ini. Saya Tuhan berikan ketenangan dalam hidup saya. Ketika menghadapi masalah, saya tenang. Ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan, saya tenang. Saya baru pahami, oh itulah hikmat Tuhan. Terima kasih. Saya sudah pernah bersaksi bahwa menghadapi ekonomi yang sangat kandas sekalipun, harus tidak di kapal itu sudah karam kapal kami itu, masalah keuangan. Tapi saya tenang, Tuhan berikan saya ketenangan menghadapi persoalan seperti itu. Ketika anak saya sakit, ketika istri saya sakit, Tuhan taruh ketenangan di hati saya. Itulah hikmat itu. Jadi saudara, di dalam hal kita berkomunikasi kepada siapapun, mintalah saat ini kepada Tuhan, Tuhan karuniakanlah kepadaku hikmat yang kau berikan kepada hamba-Mu Salomo. Berikanlah kepadaku juga hikmat supaya aku mampu menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Terkadang kita, saudaraku, menghadapi persoalan, kita bisa komunikasi, kita bisa kacau, tidak lagi stabil seperti khotbah hari Minggu kemarin. Stabilitas iman kita itu tergoncang, akhirnya tidak lagi berkomunikasi dengan lancar dalam hidup kita. Tetapi Salomo dengan segala kekurangan Salomo menghadapi tantangan persoalan kehidupan, selama dia sebagai raja, dia sangat terkenal raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat berhikmat di dalam kehidupan. Suatu saat, saudara, kalau saudara baca sini, saya kisahkan saja di satu hari ini dan seterusnya. Ada dua orang ibu yang sama-sama di rumahnya. Tiba-tiba ibu ini sama-sama melahirkan. Tetapi suatu saat ibu yang satu anaknya meninggal, ditukarlah kepada anak yang di sampingnya itu. Pada saat ibu yang anaknya itu lagi mandi, ditukarlah bayi itu, dikasih yang meninggal, lalu kepada ibu yang satu jadi anak bayi yang hidup. Mereka baku hantam tiap hari. Itu anak saya, enggak, ini anak saya. Enggak, tadi saya baru mandi, saya lihat anak saya lagi sehat dan wajah anak saya bukan ini. Akhirnya mereka jambak-jambakan di situ. Ramai mereka ribut, hanya masalah bayi yang tertukar itu. Lalu tetangga mereka atau mungkin lingkungan situ, ayo daripada nanti kita ribut, kalian berantem terus, bawa kepada raja. Dibawalah bayi itu sama ibu yang dua itu kepada istana raja. Di depan Raja Salomo mereka juga baku hantam. Kau yang nukar anak saya, itu anak saya, bukan anak yang meninggal, ini anak saya. Rebutanlah mereka di situ. Lalu Salomo dengan hikmatnya dari Tuhan, Algojo, siap baginda raja, ambil golok, bawa anak itu ke sini. Bagi dua, kasih separuh untuk ibu ini, kasih separuh untuk ibu itu, supaya mereka adil. Mau dipacung itu golok yang ibu yang satu, iya Tuhan, baiklah seperti itu, separuh untuk dia, separuh untuk saya. Lalu ibu yang satu mengatakan, jangan Tuanku Raja sampai dia menangis. Biarlah anak itu hidup, tapi jangan dibunuh. Serahkanlah sama ibu itu. Yang penting anakku itu tetap hidup, jangan dibunuh Tuanku Raja. Salomo berkata, Algojo, kasih anak itu kepada ibu yang membiarkan hidup. Itulah ibu yang sebenarnya. Lewat kisah ini, saudara, bahwa seluruh rakyat Israel kagum melihat rajanya yang sangat bijaksana dan penuh hikmat daripada Tuhan. Salomo itu menjadi dikenal, dan kabar ini tersiar kepada negara-negara lain. Raja-raja di sekitar Raja Salomo. Ini hikmat dari Tuhan. Mengambil satu keputusan, mengambil satu keputusan yang tepat di tengah-tengah persoalan yang sangat penting. Salomo punya hikmat dari Tuhan. Kepada kita pun sebagai
orang tua sebagai anak muda yang masih menghadapi kehidupan, mintalah hikmat dari Tuhan ketika kau menghadapi persoalan apa. Di dalam hal berhubungan dengan orang lain, mungkin pacar kita, mungkin guru kita, mungkin murid kita, kita harus bijak di dalam menempatkan bahasa. Sampai-sampai saudara baca seterusnya kisah Salomo itu, sampai-sampai seorang ratu dari Seba datang menemui Raja Salomo. Ratu Seba berkata, dengan begitu banyak pertanyaan yang dibawa oleh Ratu Seba kepada Salomo ini, bagi Salomo terlalu enteng untuk menjawab pertanyaan ini. Lalu Ratu Seba itu berkata, mendengar hikmat Salomo, ucapan yang keluar dari mulut Salomo, Ratu Seba itu tercengang dan kagum-kagum. Tercengang itu sampai mulutnya mungkin menganga. Oh, raja yang sangat bijaksana. Sampai Ratu Seba berkata, terpujilah Allah yang kau sembah, yang mengangkat engkau menjadi raja bagi umat Israel. Dan berbahagialah karyawan yang ada di istana itu, yang hari-hari melihat hikmatmu yang sangat luar biasa itu. Tercengang berarti sangat kagum melihat hikmat itu. Biarlah orang mendengarkan kita berbicara. Di mana pun saudara mungkin di pasar, orang itu terniang-niang bahasa saudara yang keluar. Wah, kalau ketemu sama bapak ini enak ya ngobrolnya, ibu itu enak ya ngobrolnya. Nah ini perlu saudara supaya kita ditunjukkan lewat kita berkomunikasi kepada orang. Sekali lagi kita memperkenalkan diri kita dan juga memperkenalkan Yesus yang ada dalam hidup kita. Untuk itu mari kita mulai bijak di dalam hal berkomunikasi. Kepada ibu-ibu, kepada suami juga. Sudah suami sudah, saya enak udah lu aja yang ngomong. Apa lu? Hati-hati berkomunikasi kepada suami, kepada istri. Bukan berarti saya katakan saya sudah ahli dalam berkomunikasi. Saya juga kadang-kadang komunikasi saya juga masih kasar. Ada kalanya saya kasar. Kalau saudara ini ada orang-orang kantor, kadang-kadang saya lempari semua itu barang-barang sana supaya mereka sadar juga. Tapi dalam hal-hal tertentu di mana kita berada, mari kita menampilkan hikmat daripada Tuhan itu. Kita bertemu kepada orang lain di mana kita berada. Bekerja di kantor, kita mungkin jadi bos bawahan kita, mari kita bijak berkomunikasi. Dimanapun kita berada, di rumah tangga, kepada suami, kepada istri, mari kita bijak dalam berkomunikasi. Suatu saat saudaraku di RT kami di sana, waktu kami di Sarua itu, lalu Pak RT Lebaran saya datang di sana. Lalu Ibu RT itu menyeletuk ngomong begini sama saya, Pak Sabar kan orang Batak kan? Iya memang, kenapa Bu? Kok nggak pernah berantem sama istrinya? Kata dia. Emang kan orang Batak tukang berantem Bu? Ini Bu RT aneh-aneh aja saya bilang. Lalu dia bersaksi, ada dulu yang punya rumah yang saya kontrak itu hari-hari berantem. Ini suami istri, piring terbang, perang. Nanti Pak RT dendamnya kan. Jadi kalau dilihat, ya tapi jangan begitu dong Pak RT, Bu RT. Lalu karena dia orang Batak, saya orang Batak, jadi saya juga ibu tukang berantem saja. Nah ini ternyata juga tetangga memperhatikan kita saudara dalam hal kita berkomunikasi. Mungkin panggil suami, woi, gak ada keakraban. Mau cok? Mari kita mulai berkomunikasi itu, buat komunikasi yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tetapi Salomo telah membuktikan bahwa setiap dia berbicara kepada siapapun dengan hikmat daripada Tuhan, dia menjadi dikenal. Bahkan di seluruh raja-raja yang mengitari bangsa Israel, Salomo itu sangat dikagumi dan sangat disegani karena hikmat.
Tuhan itu sebelum kita berbicara kepada orang, seolah-olah sudah Tuhan susun komunikasi kita. Apa yang akan kita bicarakan kepada orang, orang itu bisa tertegun mendengarkan kita berbicara. Itulah hikmat daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya mulai sekarang ini sebagai suami istri di rumah tangga, marilah minta hikmat. Sekalipun itu istri kita, sekalipun itu suami kita. Ya kalau ada salah ya jangan langsung diperondong pakai pistol dari apa itu. Berikanlah waktu dia untuk membela diri sesekali. Kadang-kadang suami sudah capek, langsung disemprot. Malas orang. Mari kita mulai bijak berkomunikasi di dalam kehidupan kita. Ya, karena komunikasi itu menunjukkan diri kita ini. Lagi kita kemarin saya ngomong sini kami sampai jam 7 rapat untuk membicarakan bagaimana bekerja Tuhan di tempat ini dan juga sebagai kasar kita kepada jemaat yang kita bicarakan sini. Kita adalah sebagai nasir-nasir Allah atau pelayan-pelayan Tuhan, kita dikhususkan. Jadi marilah kita berbicara memang benar-benar berbicara Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara adalah meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua di situ mari kita minta diurapi oleh Tuhan di setiap langkah hidup kita. Diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi ketika kita berdoa, Pak Ariel atau saya, Roh Kudus ambil alih ibadah kami ini, supaya ibadah kita ini betul-betul ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah itu sendiri yang punya kehendak dan punya keinginan bagaimana kita diinginkan oleh Roh Kudus itu menjadi satu pribadi-pribadi yang memang benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang akan kita yang dibawa oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti Tuhan sendiri akan memimpin setiap langkah, setiap ucapan kita. Karena kita diberi hikmat, Roh Kudus itu mengurapi kehidupan kita dimanapun kita berada. Ini salah satu contoh Petrus. Ketika Petrus berbicara kepada bangsa Israel yang datang ke Yerusalem waktu itu, saudara perhatikan situ. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Karena urapan Tuhan itu nyata sekali dalam kehidupan Petrus itu. Dia berkhotbah 3.000 orang. Kita udah 10 tahun sih, kita baru berapa orang sih? Urapan Roh Kudus itu sudah nyata. Kalau demikian Petrus, apa yang kami akan lakukan? Terimalah Yesus yang disalibkan, orang Nazaret itu. Dialah sebagai juru selamat supaya kau bertobat dan dibaptis. Hanya 3.000 orang dibaptis satu hari itu. Saudara, ketika urapan Roh Kudus itu berlaku dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, urapan itu memang benar-benar Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Tolong dibacakan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bisa kita Pak Andes. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu adalah Roh
kebenaran. Roh yang diutus oleh Tuhan Yesus ketika Yesus sampai di surga, lalu Roh Kudus itu turun dan untuk memimpin setiap anak-anak Tuhan dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan ketika kita ada di mana. Dan perhatikan, Roh Kudus Allah itu, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan itu akan membawa saudara, membawa pikiranmu, membawa hatimu, membawa seluruh langkah hidup kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi di hati kita itu tidak ada ruang kosong kecuali kebenaran Allah. Di pikiran kita tidak ada lagi pikiran-pikiran yang aneh, terkecuali hanya pikiran Tuhan yang ada menguasai hati pikiran kita. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah, orang yang mempunyai hikmat Allah, tidak ada ruang untuk sakit hati, tidak ada ruang untuk membicarakan orang lain, tidak ada ruang untuk senantiasa lengah-lengah, berlemah-lemah. Dia akan selalu termotivasi untuk mencari kebenaran itu. Karena Roh Allah itu akan membawa, kalau kita dibawa, berarti kita dituntun, diseret kita menuju kepada kebenaran Allah itu. Tidak ada waktu bagi kita untuk santai-santai dalam kehidupan ini, tapi selalu kita termotivasi terus karena kita sudah mengenal pribadi Allah. Tadi Pak Nenggolan bersaksi di depan. Pak Nenggolan dari Munjuk. Saya sudah sadar, saya rasakan sendiri Pak Pendeta, bahwa ketika jantung saya dinyatakan dokter tersumbat sudah 100%, ada 5 titik. Satu sudah 60%. Saya berjalan 5 meter dan sudah ngos-ngosan. Tapi sekarang mau manjat pohon juga saya sudah sanggup, kata dia. Nah, setelah itu Roh Kudus mau mengambil alih, lalu keluarga Nenggolan ini kita semua dibawa oleh Tuhan kepada mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Kita akan dituntun kepada hal itu. Jadi tidak ada ruang kosong untuk sakit hati. Sudah tidak ada lagi. Ngambek apalagi nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu akan menghibur kita, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, Roh Kudus itu akan mengajak kita kepada seluruh kebenaran. Kalau ada tantangan, kebenaran itu akan muncul untuk membela kehidupan dan kehidupan saya. Itulah hebatnya kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita dibawa kepada seluruh kebenaran, nggak ada di situ. Menipu nggak ada di situ. Membenci nggak ada di situ. Karena nggak ada lagi ruang untuk membenci. Di hati itu padat semua, hanya kebenaran Allah. Jadi ketika kita berbicara kepada orang, berbicara kebenaran. Tidak ada berbicara lagi tadi nak WL-nya itu gini, nggak ada lagi kesempatan itu. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih ya. Dari WL tadi ngomong Yudika tampil di belakang. Nah, itu yang akan kita syukuri kepada Tuhan ketika kita terus dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diurapi oleh Roh Kudus itu, saudara kita begitu dahsyat sekali dalam hidup. Saya katakan kita dahsyat. Karena kita tidak akan salah di dalam langkah ketika urapan Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mintalah kau selalu dipimpin dan diurapi Roh Kudus. Ada lagu dikatakan itu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Terkadang Roh Kudus itu, saudaraku, memang terlalu sulit kita bisa memahami secara jelas karena namanya roh. Tidak kelihatan tapi mempunyai rasa. Kalau saudara misalkan kadang-kadang saya duduk sendirian kalau malam-malam di depan gereja itu ada angin sepoi menyegarkan. Tadi kemarin ada angin yang sangat menumbangkan semua pohon sampai atap gereja kita itu terbang, ada angin. Seperti itulah kekuatan Roh Kudus itu. Terkadang dia berbicara halus, kadang-kadang kita ditegur dengan keras. Kita harus melihat. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah yang mau menerima kuasa Roh Allah itu dan hikmat Tuhan itu? Tadi Salomo berkata, ya Tuhan Allah,
Aku diangkat oleh Engkau sendiri untuk menggantikan ayahku Raja Daud yang begitu taat dan setia turut akan perintah-perintahmu, kata Salomo. Jadi hikmat Tuhan itu akan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan memimpin saudara dan saya ketika kita taat dan tunduk hanya kepada Tuhan. Kalau hidup kita masih ngaco, jangan pernah berharap Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita. Jadi kita harus bereskan seluruh perasaan-perasaan hati kita, pikiran kita harus menjadi pikiran Tuhan sendiri. Saya pernah menebang pohon kelapa waktu kami memperbaiki jalan ke sini. Kelihatan pohon kelapa itu gampang, ternyata akar daripada pohon kelapa itu rapat luar biasa. Lalu coba lihat kalau nebang kelapa itu, akarnya itu kita tebang itu rapat terus, kayak akar-akar itu rapat merambat kemana-mana. Makanya pohon kelapa itu kuat sekali, diterpa angin badai pun dia akan kuat. Biarlah hatimu diakari oleh kebenaran Tuhan, pikiran kita juga dipimpin oleh Roh Kudus itu untuk pikiran kita itu hanya penuh berakar dengan kebenaran. Di hati kita pun seperti itu. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada ruang kosong di hati dan pikiran kita untuk disusupi oleh kuasa kegelapan. Makanya Alkitab berkata, jangan beri sedikit ruang kesempatan pun kepada iblis, tetapi beri ruang seluas-luasnya untuk kepada Tuhan. Saya baca kemarin Alkitab di dalam, kita baca dulu Mazmur 119. Saya diberkati waktu saya baca ini, saya sampai share sebenarnya di grup. Tapi mari kita baca Mazmur 119 ayat 68, 168. Ada yang dulu ketemu baca, minta tolong dibaca. Mazmur 119 ayat 168. Sudah ketemu, saya akan bacakan. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku, perhatikan, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Ini kalau saya baca ini pemazmur ini, saya bisa, kalau tafsiran saya ini Raja Daud, karena dia mau dicopot nyawanya, dikejar-kejar, mau diburu, itu kisahnya Raja Daud. Jadi dia berkata, aku berpegang pada titah-titahmu. Jadi kalau hikmat Tuhan itu terus menguasai hidup kita, dan pimpinan Roh Kudus itu, Roh Allah itu menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kita, mari titah itu atau perintah firman Tuhan itu kita taati di dalam kehidupan kita. Dan titah-titahmu dan peringatan-peringatan firman-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Mari mulai kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita terbuka hanya untuk Tuhan. Jangan terbuka kepada dunia ini. Hidup kita ini terbuka memang kepada siapapun, tapi mulai jangan terkontaminasi hidup kita itu kepada dunia ini. Tetap kita konsentrasi penuh kepada Tuhan, karena itulah kebenaran firman. Saudara-saudara, sampai kita akan belajar kepada seorang yang bernama Paulus. Mari kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Paulus ini seorang yang menguasai hukum Taurat. Dia ahli tentang hukum-hukum Taurat, yaitu ajaran-ajaran Musa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, sampai dia dibutakan oleh Tuhan, dan dia mendengar suara, dan suara itulah yang membuat Paulus rela melepaskan seluruh apa yang ada dalam kehidupannya demi Kristus Yesus. Sampai dia berkata, adapun hidupku ini bukan Paulus lagi secara pribadi, tetapi Kristus. Kristus artinya Kristos, urapan. Jadi Paulus berkata, adapun hidupku ini bukan pribadiku lagi, tetapi Kristus, tetapi urapan yang selalu ada di dalam kehidupan saya. Ketika dia di pasar, ketika dia bertemu dengan tokoh agama, bertemu dengan kaisar, Kristus artinya urapan yang ada yang keluar dari mulut Paulus. Mari kita berkata seperti itu. Ketika kau bertemu di arisan, bertemu di tengah-tengah keluarga, satu marga kita atau satu dulur keturunan kita, ucapan Kristus, urapan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada dalam Paulus. Sampai-sampai Paulus di penjara pun tetap urapan Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam persoalan, penjara itu berbicara persoalan. Mampukah urapan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita atau tidak? Mungkin hal-hal tertentu bisa meleset mulut kita atau kita kasar ngomong. Tetapi mari kita mulai kembali lagi kepada stabilitas iman kita, supaya kita berbicara dengan urapan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika urapan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan akan bertindak terus di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai saudara-saudara pelajari kitab Perjanjian Baru, 16 kitab ditulis oleh Paulus. Jadi tulisan Paulus berdasarkan urapan. Ini juga sebagai pesan kepada kita. Kalau saudara main medsos, hati-hatilah menulis tulisan itu. Kalau medsos itu juga kita pasti punya channel masing-masing di sosial media kita. Hati-hatilah menulis tulisan di situ. Jangan sembarang. Jangan nanti di status saudara curhat terus, sakit hati diceritakan di sana. Pasang status, ada seorang ini kita ceritakan. Itu otomatis kalau kita menceritakan yang masalah menghakimi orang, berarti itu ada akar pahit di hati kita. Itu sudah pasti. Makanya di dalam Roma dikatakan, apapun yang kau katakan kepada orang, hai manusia, kata Paulus di Roma pasal 2, kau sendiri yang melakukan seperti itu. Jadi jangan kita di status kita itu buatlah bahasa-bahasa yang indah, yang sifatnya kebenaran Tuhan. Jangan tuliskan siapa sakit hati. Wah, saya punya utang ke sana nggak dibayar-bayar, brengsek itu orangnya. Di status dibuat sih, semua orang bisa baca, sampai ke luar negeri bisa baca itu status itu. Nah, mari kita mulai menyampaikan kebenaran dari situ. Akulah jalan kebenaran ketika ada di dalam statusmu seperti itu. Nah, mari kita mulai mempraktekkan di dalam itu juga komunikasi dalam kehidupan kita. Jadi main media sosial itu harus kita bijak di dalam menggunakan kata-kata kita. Yang terakhir saudara adalah kuasa perkataan. Kuasa perkataan ini, seorang raja yang bernama Raja Daud, sampai dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menunggui mulutnya. Bisa dibacakan? Mazmur 141 ayat 3. Minta tolong. Mazmur 141 ayat yang 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, Raja Daud minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengawasi mulutnya, dan Tuhan berjaga pada pintu bibir.
dia berbicara, karena ucapan kata yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa. Dan itu sangat betul-betul kita bisa menikmati. Makanya di Amsal tadi dikatakan, orang akan menikmati buah yang baik daripada hasil ucapan kata yang keluar dari mulutnya, di Amsal 12 itu. Saya masih ingat saudara, mungkin 10 tahun yang lalu saya ada menawarkan produk di rumah sakit Sentra Medika Cibinong. Baru-baru merintis saya usaha. Di lift saya berkata begini, karena saya sendiri, Tuhan, hari ini saya berdiri di rumah sakit ini. Saya injakkan kaki di rumah sakit ini, Tuhan. Lambat atau cepat, suatu saat saya akan menikmati berkat Tuhan dari tempat ini, saya bilang. Saya ucapkan doa saya sih. Dari rumah sakit sih. Ternyata puji Tuhan saudaraku, itu ada 5 rumah sakit itu satu grup. Sekarang kami yang menang. Bukankah itu ucapan? Jadi berucap katalah, berkomunikasilah, hati-hati dengan kuasa perkataan. Ucapkanlah selalu berkat kepada siapa? Apalagi kepada anak-anak. Ucapkan berkat kepada. Jangan ucapkan kutuk, karena kuasa perkataan yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa daripada Tuhan. Kenapa? Hikmat Tuhan ada dalam pikiran kita, hati Tuhan ada di hati kita, urapan Tuhan, pimpinan Roh Kudus ada di mulut saudara dan mulut saya, di hati saudara dan hati saya. Untuk itu awasi kuasa perkataan dalam hidup. Jadi besok kalau misalkan Pak Simanungkai buka kantor pusat, hari ini Tuhan saya akan menikmati berkat yang besar dalam nama Yesus. Itu akan jadi. Mari kita mulai berucap kata dengan kata-kata berkat di setiap kehidupan kita. Amin. Jangan berkata yang tidak baik kepada siapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hatilah di dalam hal berbicara. Suatu saat, saudara, saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Dan ternyata itu nyata, saudara. Jadi mulai sekarang ucapkan. Jadi misalkan Pak Oluan sama ibu sekarang, ibunya si Asido ya. Mulai sekarang ucapkanlah bahasa-bahasa. Hai Asido, besok kau begini. Jadi kalau nanti Pak Asido marah atau si Oluan marah sama dia, maksudnya jangan. Saya kepada anak saya juga, saya waktu kecil mereka saya jaga juga, saya banting daripada omongan itu. Jadi hati-hati kita di dalam hal berbicara kepada saya. Saya banyak pengalaman akan hal-hal seperti itu, saudara. Di dalam kehidupan ini. Suatu saat saudaraku di Salatiga, saya bicara gini kepada teman-teman saya, 10 tahun saya di asuransi, saya harus kepala cabang saya. 10 tahun, ingat kata-kata saya bilang. Dan benar-benar 10 tahun saya jadi kepala cabang ya, tahun 84 saya bicara itu, 94 saya kepala cabang di Jakarta. Maka saya datang di Jakarta tahun 94. Hati-hati dalam cabang. Di kota Surabaya, karena saya kecewa sama perusahaan, saya ngomong sama diri saya, hai sabar, ingat, aku tuh sahabatmu di Surabaya ini. Kau bisa memotivasi orang, kau bisa membuat perusahaan itu berkembang, tapi gajimu berapa? Ingat nasihat saya nasihat temanmu sabar nenggolan, saya bilang, saya nasihati diri saya. Nanti umurmu 50 tahun, kau harus punya perusahaan, ingat itu. Catat, umurmu 50 tahun, kau harus punya perusahaan, saya bilang. Dan itu benar, umur 50 tahun saya punya usaha. Tapi Tuhan bawa ke lembah yang kadang-kadang kita tidak tahu apakah ini kok jadi pengusaha tapi kok jadi habis duit. Tetapi Tuhan itu membawa kita ke sana, tetap menjaga mulut dalam kehidupan. Jadi saya tak lahir 81, 61, 71, 81, 30, 91, 40, 2011
2011 saya sudah berdosa. Dan sekarang puji Tuhan saya bisa menikmati. Tapi saya ingat luar biasa itu permintaan kita itu. Saya minta hikmat, tetapi seluruhnya Tuhan tambahkan. Umur panjang saya luar biasa, 60 tahun masih sehat sekali. Untuk itu, saudara, makanya saya sekarang ucapkan Tuhan, sebelum hamba menutup mata terakhir, biarlah kami boleh melihat pelayan itu berbuah 500 jiwa. Saya nggak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Tapi ini yang permintaan saya kepada Tuhan. Untuk itu ucapkanlah apa yang kau minta kepada Tuhan saat ini. Dengan segala hikmat dan segala kuasa Roh Allah ada di dalam lidah bibir kita. Bijaklah di dalam hal berkomunikasi. Katakan amin. Kita bisa berkomunikasi. Tiba pimpinan Allah. Suatu saat ada di situ marga-marga tambal ban. Jadi pulang gereja dia buka tambalnya langsung ramai. Tiba-tiba ada orang yang kasih harga 1.000 tapi separuh. Bukan 500, maksudnya harga 1.000 itu kepotong separuh. Baru itu. Dan udah capek diutang. Lalu dia duit, kok nggak ada sambungannya, separuh dia gitu. Tapi si Marbun itu karena aktif di gereja, dia angkat harga 1.000 yang terpotong itu. Tuhan, berkatilah orang yang memberikan separuh harga 1.000. Barangkali dia nggak punya duit atau mungkin salah cabut. Biarlah hari ini aku diberkati lewat ini. Dia berdoa. Nggak pernah saya satu hari bisa sampai 600.000 Pak Pendeta kata dia. Setelah saya berdoa di situ, melimpah berkat Tuhan yang saya dapat. Itu contohnya. Ini ucapan kuasa perkataan kita. Saya sudah pernah bersaksi ada tambal ban juga di depan dulu wali kota itu. Yang nambal itu sudah minta maaf, Bang, lain, aku nggak punya duit, hanya 5.000, minta maaf lagi pasal itu. Sama, kalau nggak ada uang jangan nambal di sini. Enak aja kalau 5.000, kau pikir saya nggak kontrak sih? Dia bentak yang memberikan dikasih 5.000. Saudara tahu, mulai hari itu sampai sore hari kosong. Jadi hati-hati di dalam hal berbicara. Kepada kita di mana pun kita. Karena ucapan yang keluar dari mulut kita itu mengandung kuasa dan urapan Tuhan. Jadi kalau kau berbicara kepada anakmu yang kecil, urapan Tuhan berlaku. Cynthia jadilah artis, jadi pemain musik, nanti jadi pemain musik ya. Dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pernah kita salah ngomong kepada siapa, sebentar kita akan melakukan perjalanan, minta pengampunan kepada Tuhan. Seringkali kita mungkin terlalu ngeplos ngomong kepada suami, minta pengampunan kepada Tuhan dan bertobat lagi. Marah sama istri, hati-hati. Kalau marah tapi marah positif. Jadi minta ampun kepada Tuhan, kita akan menerima sebentar perjalanan. Yang terakhir, Gus. Klip yang terakhir, Mas Adam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri.
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus.